kita mungkin masih ada yang tahu dan pernah melihat yang namanya kartu pos. Tapi sebagian dari yang lain, terutama anak-anak muda, saya kira sudah tidak tahu apa itu kartu pos. Bahkan anak saya ketika disuruh membeli kartu pos, dia bingung apa itu kartu pos. Kartu pos itu adalah sesari kertas yang itu bisa kita gunakan untuk dikirimkan kepada teman kita untuk berkirim kabar. Dan biasanya kartu pos itu ada yang polos, ada yang bergambar. Nah, yang unik ini yang bergambar, karena itu memotret merekam ya. Kartu pos ini merekam banyak tempat yang bagus-bagus, yang unik-unik, yang kemudian dicetak di kartu pos itu. Dan ini sudah berlangsung sejak zaman kolonial ya. Sehingga sekarang kartu pos yang bergambar itu di tangan orang-orang yang kreatif, terutama orang-orang yang suka dengan menyusun buku, itu kemudian menjadi buku yang sangat menarik. Akan saya tunjukkan buku-buku yang menarik yang disusun berdasarkan kartu pos itu. Saya ini punya koleksi buku-buku yang disusun berdasarkan kartu pos, dan buku ini cukup banyak. Ini saya tunjukkan buku-buku yang berdasarkan kartu pos. Yang pertama, ini buku yang disusun oleh Scott Marilis ya, dan dia mengumpulkan banyak sekali kartu pos, dan salah satunya disusun berdasarkan tema, yaitu kota Jakarta, Portrait of Capital, atau gambaran tentang ibu kota Indonesia sejak tahun 50-an sampai tahun 1980. Isinya kartu pos, banyak sekali kartu pos di sini ya, kartu pos, dan itu disusun berdasarkan lokasi-lokasi tertentu, kemudian diberi keterangan. Nah, keterangan-keterangan ini penting untuk kita, dan sebagian besar kartu pos ini memang produk yang sudah sangat lama ya, sejak saya kira sejak masa tahun mungkin awal abad 20 sampai sekarang. Ini buku ini dicetak di Jakarta dan di Kuala Lumpur, dan saya dapatkan di toko buku di bandara. Ini sangat menarik buku ini. Kemudian yang kedua, ini buku yang juga isinya kartu pos, temanya Indonesia. Di sini ada 500 kartu pos periode awal gitu ya, yang menggambarkan dan berisi foto-foto tentang Indonesia, yang disusun oleh Leo Hatch dan Stephen Wacklin. Ini sangat menarik bukunya. Jadi berdasarkan tema tertentu ini, misalnya ada gambar yang ditempel di kartu pos tentang hukuman ya yang sedang dilakukan di sebuah kabupaten di Jawa. Dan ini banyak sekali isinya, dan buku ini disusun berdasarkan tema-temanya itu per wilayah. Jadi misalnya ada Bogor, kemudian ada Jakarta, ada Surabaya, dan lain sebagainya berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, ada juga buku yang lain yang ini disusun oleh teman saya, Olivier Johannes Rapp. Dia ciri khasnya kepalanya gundul ya, teman kita ini. Ini juga disusun berdasarkan tema-tema tertentu, dan isinya kartu pos. Jadi misalnya ini Jawa, suka duka di Jawa tempo dulu, kemudian kota di Jawa tempo dulu. Nah, ini temanya kereta api tempo dulu, isinya juga isinya ya tentang kereta api gitu. Nah, ini yang ditulis oleh Olivier Johannes Rapp. Kemudian ada lagi ini nampaknya kartu pos yang diterbitkan pada zaman Jepang, dan isinya juga tentang Indonesia. Ini disusun oleh Aoki Sumio, orang Jepang. Jadi isinya kartu pos yang dicetak di Indonesia dengan tema orang-orang Jepang ya, tidak hanya dicetak pada masa Jepang tapi pada masa yang lain, tapi juga tema-temanya tentang Jepang. Nah, ini adalah buku-buku yang sangat menarik yang tentang Indonesia yang diambil berdasarkan khasanah kartu pos. Nah, ada lagi sebenarnya
penulis Indonesia yang dia juga menulis buku tematik berdasarkan kartu-kartu pos. Kita lihat koleksi saya di tempat yang lain. Ini ada buku lain ya yang juga berasal dari Khasanah Pos yang ditulis oleh penggemar sejarah dari Bandung namanya Pak Sudarsono Katam. Ini Pak Sudarsono sebenarnya bukan tidak berlatar belakang sejarah ya, berlatar belakang teknik, tapi beliau ini sangat senang dengan sejarah dan nampaknya beliau dulu seorang filatelis dan memiliki kartu pos yang sangat banyak sekali. Temanya semua itu tentang Bandung. Ini misalnya buku ini menulis tentang Braga, Jalan Braga tempo dulu, itu juga dari kartu pos. Itu dari kartu pos yang sangat banyak. Kemudian ada lagi yang ditulis oleh beliau, Bandung, kilas peristiwa di mata filatelis sebuah wisata sejarah. Nah, ini malah buku ini sangat tebal sekali karena hampir 700 halaman ya. Ini juga isinya kartu pos di Bandung itu. Jadi banyak sekali kartu pos yang dimiliki oleh Pak Sudarsono Katam dan kemudian disusun menjadi buku. Kemudian ini masih tulisannya Pak Sudarsono Katam dengan Pak Lulus Abadi, album Bandung Tempo Dulu. Ini juga isinya gambar-gambarnya diambil dari khasanah kartu pos juga sebagian ya. Sebagian nampaknya diambil dari koleksi yang lain. Dan saya kira masih banyak sekali buku-buku yang ditulis berdasarkan kartu pos karena memang kartu pos di mungkin seluruh dunia ini sangat banyak sekali dan di Indonesia pun sangat banyak. Saya kira ini sangat menarik untuk dijadikan sumber-sumber sejarah untuk kita menyusun sejarah secara tematik berdasarkan kartu-kartu pos itu.